Jadi hari ini kita lagi ada di Geraha Coffee and Eatery. Kita mau ngapain, Son? Kita mau ngopi-ngopi sambil wawancarain mengenai aspek manajemen buat UMKM Geraha Coffee ini. Ikutin kita terus. Ayo. Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita lagi ada di Geraha Coffee. Kita mau wawancarai mengenai aspek-aspek manajemen yang ada di Geraha Coffee ini, teman-teman. Sebelum itu, boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, tanggung jawab lebih tepatnya ke manajemen Geraha Coffee. Oke, kali ini kita ingin wawancara yang mau mengenai manajemen ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaannya. Oke Kak Rizky, izin bertanya, kalau boleh tahu udah berapa lama Kafe Geraha ini berdiri, terus bagaimana awal ceritanya? Kita berdiri dari tahun 2022 awal. Mungkin untuk pertanyaan yang barusan, kita berdiri di tahun 2022 awal tuh kayak yang kita melihat sekeliling ada banyak coffee shop juga kayak gitu. Oke, makasih Kak. Ya. Selanjutnya aku mau nanya ya, Kak, kalau menu di sini tuh yang paling best seller apa sih, mulai dari minuman sama makanannya? Kita bisa seller kalau dari makanan berat tuh ada di nasi goreng jando, itu paling seller ya kalau di Laris Geraha ya. Tapi kalau dari minuman kita ada di Kopi Susu Geraha. Kalau buat target sendiri tuh di sini targetnya siapa aja sih Kak? Target utama dari Cafe Geraha ini tuh siapa? Target, kalau ngomongin target sih kita di sini emang udah jelas pasti ada targetnya setiap kopi shop juga ya Kak. Cuma kalau misalkan ngomongin ke target dari siapanya, mungkin itu lebih tepatnya apa ya dibilangnya, bisa dibilangnya Kampus tuh ya, Pak? ya mahasiswa. anak-anak mahasiswa kayak gitu. Cuma kebanyakan emangnya juga dari anak-anak mahasiswa juga ininya. Next. Kan kafe ini dia tepatnya tuh kayak di dekat pemukiman gitu ya Kak. Nah, Ya, sebelumnya itu apa udah memiliki izin usaha seperti NIB atau izin tempat usaha Kak dari udah ada Kak. daerahnya? Udah ada. Berarti udah lengkap Ya, udah lengkap sejak pertama awal kita buka ini surat izin udah selesai lah ibaratnya. Oke Kak Rizky, mau perihal mengenai konsep atau temanya yang diusung Kafe Geraha itu apa sih, dan apa yang membedakannya dari kafe lain? Kita konsepnya pasti ada kebedaan dari coffee shop lain. Cuma kita di sini lebih menonjolnya ke rooftopnya sih. Iya, rooftop. Oke Kak. Dari segi SDM, kalau boleh tahu jumlah pekerja total di kafe ini sama pembagiannya kerjanya itu gimana ya Kak? Kita kerja di sini dibagi ada 2 shift. Iya, cuma karyawannya mulai dari barista itu ada 2, dari waiters kasir itu 2, di belakang dari kitchen itu kita ada 2. Oh, oke Kak. Kalau di sini tuh rekrutmen karyawannya gimana sih? Maksudnya ada persyaratan khusus Kak, kayak harus bisa ngeracik kopi atau gimana gitu? Sebenarnya kalau ngomongin ke situ ya Kak, emang kalau setiap usaha coffee shop pasti rekrut orang tuh ngambilnya pengalaman 1 bulan, minimal pengalamannya 1 bulan, sama seperti di sini itu udah ada pengalamannya 1 bulan minimal. Oke. Berarti di sini minimal 1 bulan Ya, pengalaman minimal sebelumnya. pengalaman. Oke. SK. Ya, siapa aja sih Kak yang bertanggung jawab atas masing-masing area, misal kayak dapur, bar minuman, area pelanggan dan takmirnya sendiri? Kita udah ada pembagiannya Kak, kayak yang itu jatuhnya ke manajemen sih, itu tanggung jawab manajemen ya. Nah, kan Geraha Coffee ini kan lebih ke kopi gitu ya Kak, pasti butuh barista ya Kak. Nah, barista di sini tuh pernah mengikuti pelatihan nggak sih Kak, atau khusus kopi secara formal gitu dari Oh Geraha? iya Kak, jelas kita udah sebenarnya kayak yang sekolah, sertifikatnya juga udah terada gitu. Oh, berarti udah bagus ya. Iya udah bagus.
Oke Kak, selanjutnya bagaimana sih cara Cafe Gerah ini menangani saat situasi jam ramai siang itu atau malam weekend agar pelayanannya tetap cepat dan ramah? Oh itu tergantung ininya Kak, divisinya kita ada divisi masing-masing dari kitchen, dari bar, dari kasir, waiters gitu, udah ada divisi masing-masingnya Kak. Nah, Kak, keuangan Cafe Geraha ini kalau boleh tahu sudah dipisahkan secara jelas dari keuangan pribadi pemiliknya. Udah jelas, udah dibedain Kak. Kalau sistem pencatatan keuangan hariannya tuh dilakuinnya tuh kayak kasir manual atau ada software akuntansi gitu. Kita manual, cuma udah tertera kita pakai POS sih lebih tepatnya. Oke, apa Kak? POS sudah ada tertera di POS. Oke. Apakah ada Kak laporan keuangan bulanan seperti laporan laba rugi atau arus kas? Ada. Ya udah ada. Nah, kalau buat harga menu nih Kak, apa itu ditentuinnya berdasarkan HPP atau benchmarking kompetitor atau pertimbangan lain gitu? Kita kalau ngikutinnya dari per barang dari HPP sih Kak. Iya, ngikutin dari HPP itu. Jadi semisal ada yang naik gitu dari bahan bakunya, kemungkinan akan naik kah harganya? Atau Bisa dibilang di ini dulu kita ditimbangin lagi ya? pertimbangin lagi, nggak sembarangan langsung Naik. ketika barang-barang naik kita naikin harga juga. Oke, next. Gimana sih Kak cara mengelola biaya operasional seperti kayak kita sewa, tempat, listrik, dan bahan baku agar tetap efisien gitu? Ya jatuhnya kita udah ada ininya masing-masing Kak, maksudnya kayak yang pencatatannya masing-masing, semuanya udah tertera rapi. Oke, baik. Kalau dari operasionalnya kayak alur operasional hariannya itu kayak mulai buka sampai tutup itu di jam berapa, Kak? Kita dari hari weekday itu bukannya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Cuma kalau dari weekend kita beda dari jam 9 sampai jam 12. Bedanya cuma dari weekend doang sih Kak. Oke Kakak, mau tahu dong di mana kayak mendapatkan pasokan bahan utama kayak biji kopi, susu, dan bahan makanannya? Oh kita udah ada suppliernya Oh. dari makanan, dari biji kopi, semuanya udah ada suppliernya ya. Kalau untuk cara menjaga konsistensi rasa dan kualitas minuman yang disajikan setiap harinya itu gimana Kak? Kita udah tertera jelas dari ngikutin SOP-nya sih Kak. dari Udah ada SOP-nya SOP gitu ya. ya. Oke. Lanjut ya Kak. Apakah ada jam operasional khusus atau hari tertentu yang jauh lebih lama, jauh lebih ramai dari yang biasanya? Biasanya itu kalau di Geraha. Paling dari hari Jumat sampai dari Jumat Sabtu doang sih Kak. 2 hari itu kita buka dari jam 10 sampai jam setengah satuan. Itu biasanya lebih ramai Kak. Lebih ramai sih, lebih tepatnya kayak yang ramai lah gitu. Jam berapa tuh Kak? Jam sore? Kalau dari jam sore kita mulai rame tuh dari jam 4:30 tuh udah kayak rame gitu Kak. Oke. Lanjut, pasti kan setiap customer tuh ada kayak apa sih itu namanya tuh dia komplain. Ya, komplain. Gimana sih nanggapinnya dari pihak Cafe Gerah ini? Kalau ngomongin ke pihak yang komplain kayak customer yang kayak gitu itu lebih tepatnya kalau karyawan tidak ada urusan, cuma itu dinya sama manajemen. Ya, Berarti komplainnya langsung ke kasirnya atau gimana tuh? kita langsung bisa ke kasirnya, nanti yang nyampainya bisa ke manajemen. Gitu. Di usaha ini pasti kan ada namanya promosi ya, Kak. Ya. Nah, kalau dari Cafe Geraha ini dia promosinya bisa lewat mana aja? Apakah media Kita sosial, dari Instagram mungkin, event, Pak? Kalau event ada. event juga kita main dari boleh disebutin ini. Kita ada dari Jarum Coklat, di Jarum kayak gitu, sponsor kita. Sponsor. Mungkin lebih tepatnya kita kayak yang ngikutin event dari sponsor-sponsornya dia kayak gitu.
Oke Kak, tadi kan kau bilang platform media sosialnya Instagram ya. Iya. Berarti Instagram tuh salah satu medsos yang paling aktif atau Paling aktif. Paling aktif. Iya, kalau di Instagram tuh Berarti paling berpengaruh sama apa pelanggan-pelanggannya iya, gitu. kalau dari Instagram. Terus Kak, apakah Cafe Graha ini tuh udah terdaftar di Google Maps, Udah, GoFood, Kak. GrabFood, atau platform lainnya? Udah Udah dari terdaftar, semuanya. udah ada semuanya, udah lengkap kok dari Shopee Food, dari Jadi GrabFood. bisa ya langsung pesan lewat Bisa. kasih registrasi. Bisa. Buat teman-teman yang mau pesan dari rumahnya yang jauh dari Graha bisa lewat GrabFood. Apa Kak namanya Kak? Apa kan namanya? Apa nama Graha? Graha Coffee and Tree. Graha Coffee and ya guys. Oke, lanjut nih Kak. Kan di sini biasanya mahasiswa ya, dan Iya. itu besok mahasiswa butuh tempat nugas nih Kak. Nah, Iya. semisal ada mahasiswa yang sering banget ke sini, apa ada program membership, loyalty card, atau promo khusus untuk pelanggan tetap nggak sih Kak di Graha? Kita di sini udah tertera Kak, ada. Jadi ketika ada pelanggan tetap di sini kita mengasihkan diskon dari mahasiswa mungkin dari 10% sampai 20%. Kayak gitu sih kalau lebih tepatnya. Kak, mengenai tadi event kan, Iya. gimana sih kayak untuk menarik pengunjung barunya tuh ada kayak live musik kah, apa gimana gitu? Ya kayak yang tadi saya ngomong, kayak yang masuk event di Jarum tuh kayak ada Euro Futsal, mungkin dari PES, mungkin dari musiknya juga ada. Di sini suka ada live music Kak? Oh itu. Kita ada akustik paling cuma di hari weekend, di lebih tepatnya malam minggu. Itu pasti di weekend ada. Pasti udah ada gitu. Oke. Kak, kalau kita boleh tahu kayak Kopi Graha ini ada rencana pengembangan nggak untuk 1 sampai 3 tahun ke depan? Kayak misalnya bisa dari menu baru atau cabang baru. Kalau untuk ngomongin menu baru kita udah pasti ada lah. Cuma kalau ngomongin mau buka cabang, insya Allah kalau ada rezekinya kita Amin. buka di tempat lain gitu. Kak, di sini tuh pernah mengikuti pelatihan manajemen kafe, barista atau program pembinaan UMKM? Pernah iya. Terus ya Kak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Cafe Graha saat ini? Mulai dari persaingan atau biaya, SDM atau lainnya? Mungkin kalau dibilang persaingan juga ya cuma dari SDM, cuma kita lebih tepatnya ini sih Kak, kayak yang kita harus bisa-bisanya kita aja Iya. gitu. Oke Kak, lanjut. Tadi kan Stephen udah nanya tentang menu baru ya, Iya. kan pasti ada. Nah, kalau misalkan konsep nih Kak di Graha, apa ada mau tambahan Kak, atau mau dirubah gitu? Untuk Pasti kalau kedepannya? misalkan nambah menu itu pasti ditambah, nggak ada yang diubah. Ya paling Kalau kita konsep nambah. ininya, ruangannya kayak Layoutnya. layout, apa mau ada inovasi gitu? Ya, Paling kalau renovasi kayak gitu lagi di ini sih, Pikirkan ya? iya lagi dipikirkan. Oke, matang. selanjutnya Kak, pertanyaannya dukungan atau bantuan apa yang paling dibutuhkan untuk membawa Cafe Graha ini ke level berikutnya? Dukungan kayak yang apa ya, jatuhnya kayak dukungan UMKM mungkin ya, so kayak gitu. Buat teman-teman mahasiswa juga bisa Siswa berkunjung ke sini ya Kak, iya, meramaikan Graha Kopi gitu. Tuh guys. Jadi tempatnya emang parah banget sih guys, kalian harus. Iya, harus Lagi ini. live pemandangannya guys. Oke teman-teman, itu aja pertanyaan mengenai aspek-aspek manajemen yang udah kita tanyain tadi sama Kak Rizky. Iya. Terima kasih banyak ya Kak Rizky. ya sama-sama. Baik, dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Cafe Graha merupakan usaha kuliner yang telah memenuhi kelayakan bisnis secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari 6 aspek utama yang telah terpenuhi dengan baik. Yang pertama, dari sisi aspek legalitas dan juga identitas usaha, Graha Coffee and Eatery ini sudah berdiri sejak tahun 2022 yang beralamat di Jalan Haji M. Thohir nomor 73, Kota Depok, dengan surat izin usaha yang sudah lengkap dan konsep yang unik yaitu dengan fasilitas rooftop.
serta mempunyai target pasar yang jelas, sebagian besar yaitu mahasiswa. Lalu dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan karyawan sudah terstruktur dengan pembagian shift yang baik, job desk yang jelas, serta standar rekrutmen dan pelatihan yang memadai termasuk barista bersertifikat. Pada aspek keuangan, pengelolaan Cafe Graha sudah profesional dengan pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pencatatan transaksi melalui sistem POS, tersedianya laporan laba rugi dan arus kas, serta penetapan harga berdasarkan perhitungan HPP. Dari sisi operasional, cafe ini telah berjalan dengan baik didukung SOP yang konsisten, supplier tetap, jam operasional yang teratur, serta sistem penanganan komplain yang terstruktur. Nah, kalau dari aspek pemasaran ya, Cafe Graha ini tuh termasuk aktif dalam memanfaatkan media sosial. Salah satunya melalui Instagram. Kemudian ada juga platform digital seperti GrabFood dan ShopeeFood. Terus program membership, diskon khusus mahasiswa hingga event yang berkolaborasi dengan sponsor. Nah, selanjutnya dari aspek pengembangan usaha, Cafe Graha ini tuh terus berinovasi ya melalui penambahan menu, kemudian mengikuti pelatihan UMKM, serta memiliki visi jangka panjang untuk membuka cabang. Dengan demikian, Cafe Graha dinilai layak secara bisnis dan memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang. Sebagai saran, Cafe Graha dapat mempertimbangkan penambahan space indoor serta inovasi seperti co-working corner untuk menarik lebih banyak pelanggan dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai kafe pilihan utama di tengah masyarakat.